itu nastaghfirullah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da awalan haybina surillahi azza wa jalla alladzi qad amalani aman kasratan hatta nastafi an nastami fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Sanian salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamlana min dhulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini yang insyaallah berkah kita dapat berkumpul di Masjid Al-Qudsin untuk menjalankan salat tarawih. Pada kali ini saya ingin membawakan kultum singkat mengenai tema Al-Quran. Ini merupakan tema yang sangat umum dan sering digunakan dalam berbagai ceramah ya. Namun karena menurut saya ini merupakan tema yang penting dan utama, jadi saya ingin menggunakan tema ini sebagai pengingat bagi para jemaah Masjid Al-Qudsin. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan yang berguna untuk mengingatkan para umat-umatnya kepada kebaikan. Ini merupakan mukjizat yang sangat-sangat besar dikarenakan sampai sekarang ini kita masih bisa merasakan kenikmatan dari Al-Quran tersebut. Al-Quran ini sebenarnya sangat mulia dan agung. Saking mulianya, bahkan Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, Innal ladzina laisa fi jawfihi shay'un al-Qur'ani kal baitil kharibi. Innal ladzina laisa, sesungguhnya orang-orang yang tidak ada fi jawfihi, dalam dirinya sesuatu dari Al-Quran, maka dia bagaikan rumah yang kosong. Yang berarti fahuwa minal khasirin. Dia merupakan orang yang sangat-sangat rugi, seruginya rugi. Karena ketika dia meninggal nanti tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Dengan demikian kita harus menjalin Al-Quran dengan baik ya, karena memiliki berbagai keutamaan yang sangat-sangat penting. Keutamaannya ada banyak. Yang pertama, yang paling utama adalah hudal linnas, yaitu petunjuk bagi para manusia. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi para manusia. Di dalamnya mengandung berbagai macam perintah dan larangan bagi hal-hal yang diharamkan atau dihalalkan oleh Allah. Dengan demikian, para manusia wajib menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani hidupnya. Entah itu dalam menjauhi larangan Allah ataupun menjalani perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua merupakan bagian penting dari ibadah. Nah, sebagai seorang manusia dan muslim, kita pastinya sholat menggunakan Al-Fatihah serta surat-surat lainnya. Ini merupakan bagian dari Al-Quran. Maka dengan bagian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Al-Quran merupakan bagian penting dari ibadah kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pemberi syafaat. Ketika kita meninggal nanti, sebaiknya tidak memikirkan apa yang terjadi ketika kita meninggal. Namun yang kita pikirkan adalah kondisi ketika kita meninggal nanti. Jangan sampai ketika kita meninggal nanti kita akan menjadi orang yang tidak mendalam Al-Quran sehingga kita mendapat syafaat, akan menjadi hal yang sangat-sangat sia-sia. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah. Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya bahwasannya dalam satu huruf yang dibaca oleh hambanya Allah, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Dengan demikian, hanya dengan membaca satu ayat yang mengandung 20 kata, 20 huruf, maka kita mendapatkan pahala 20 kali 10, yaitu 200. Nah, dengan satu ayat tersebut hanya 200 pahala. Kemudian dalam surat terdapat 20 ayat misalnya, berarti 20 dikali dengan 20, 200 dikali dengan 20, yang hasil menjadikan 40 pahala dalam satu surat yang mengandung 20 ayat saja. Dengan demikian itu merupakan pahala yang sangat-sangat banyak bagi manusia yang hanya membaca surat yang berisi 20 ayat saja. Masya Allah sekali benar. Kemudian selanjutnya adalah sebagai pendorong kita untuk menjadi khairul ummah. Sebagai seorang manusia yang menjadi umat Rasulullah SAW, maka kita harus menjadi khairul ummah. Dengan demikian, untuk menjadi umat terbaik Rasul pernah berkata bahwasanya umat yang paling dia cintai adalah umat yang mendalami serta menyukai baca Al-Quran. Terutama ketika kita menjalani hadisnya yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allama, barang siapa yang belajar Al-Quran kemudian ia mengajarkan kepada orang lain, maka niscaya kita akan menjadi hamba dan umat Rasulullah yang paling berguna dan paling dicintai oleh Rasul. Dengan demikian kita harusnya bisa mengambil kesimpulan bahwasannya dengan mempelajari Al-Quran serta mengajarkan kepada orang lain, kita bisa menjadi umat yang paling baik di masa Rasulullah dan akan mendapatkan syafaat ketika meninggal nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
Oke, sekian dari saya. Ini hanya sebagai pengingat bagi saya serta menjadi mungkin pengetahuan baru bagi yang baru saja mengetahui hal tersebut ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.